Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, oke baik. Hari ini kita lanjutkan pertemuan kita masih teorinya tentang senyawa asam dan basa ya. Tapi topik kita pada hari ini yaitu kekuatan daripada asam dan juga basa. Nah, jadi sebagaimana larutan elektrolit yang dibedakan atas adanya elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah, maka larutan asam dan larutan basa yang merupakan larutan elektrolit juga dibedakan atas asam kuat, basa kuat, dan juga asam lemah dan basa lemah. Jadi perbedaan larutan asam dan basa ini dipengaruhi oleh banyak sedikitnya ion-ion pembawa sifat asam dan juga ion-ion dari pembawa sifat basa yang dihasilkan saat terionisasi. Jadi berapa banyak ion yang dihasilkan baik asam maupun basa dalam proses ionisasinya, itulah yang menandakan atau yang menyatakan ya, menandakan bahwa asam itu atau basa itu disebut dengan asam kuat, basa kuat, atau asam lemah dan basa lemah. Nah, yang pertama kekuatan asam dulu kita bahas. Kekuatan asam ini dipengaruhi oleh banyak ion-ion H positif yang dihasilkan oleh senyawa asam dalam larutan. Jadi berdasarkan banyak sedikitnya ion H positif yang dihasilkan, larutan asam itu dapat dibedakan menjadi dua ya. Jadi ada asam kuat dan juga asam lemah. Nah, sekarang kita bahas yang asam kuat. Asam kuat yaitu senyawa asam yang di dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Ya, jadi dalam proses ionisasinya dia terion sempurna, ya mengion sempurna. Jadi reaksi ionisasi asam kuat itu merupakan reaksi berkesudahan atau secara umum ionisasi asam kuat itu bisa kita lihat seperti rumus yang tertulis di sini ya. Jadi H ini adalah ion H positif dan A ini adalah senyawa unsur lain atau atom lain yang terikat langsung dengan atom H. Jadi jika kita ionisasikan Ha ini menjadi H positif ditambah A negatif ya. Nah, jadi konsentrasi H positif itu sama dengan X ya dikali dengan konsentrasi Ha. Atau bisa kita buat rumusnya menjadi konsentrasi H positif itu sama dengan valensi asam ya, X itu adalah valensi asam ya, berapa jumlah valensi asamnya dikalikan dengan M konsentrasi, tapi konsentrasi asam di sini ya. Nah, di mana X adalah valensi asam dan M adalah konsentrasi asam. Itu untuk asam kuat. Nah, bagaimana dengan asam lemah? Kalau asam lemah itu kan adalah senyawa asam yang di dalam larutannya hanya sedikit yang terionisasi. Berbeda dengan asam kuat tadi. Kalau tadi asam kuat yang terionisasi ya sempurna, semua terionisasi. Sementara untuk asam lemah yang terionisasi itu hanya sebagian atau hanya sedikit. Nah, jadi reaksi ionisasi asam lemah ini merupakan reaksi kesetimbangan. Dia bisa bolak-balik, bisa terionisasi, bisa balik lagi dia. Ya. Nah, jadi Ha ini menjadi H positif tambah A negatif sama tadi ya. Tapi Ka-nya, tetapan kesetimbangan asamnya itu sama dengan konsentrasi H positif dikali dengan konsentrasi A negatif per konsentrasi Ha. Jadi makin kuat asam, maka reaksi kesetimbangannya akan makin condong ke arah kanan. Ya, sekali lagi jika makin kuat asamnya, maka tetapan kesetimbangannya akan condong ke kanan. Nah, jadi nilai Ka-nya ini akan bertambah besar. Ya, jadi harga Ka ini merupakan ukuran kekuatan asam. Jadi makin besar Ka, makin kuatlah asamnya. Ya, jadi Ka itu adalah tetapan ionisasi asam ya. Nah, berdasarkan persamaan yang tadi sudah kita bacakan sama-sama, karena pada asam lemah ada H positif itu sama dengan A negatif, jadi persamaan untuk nilai Ka-nya itu sama dengan konsentrasi H positif dipangkatkan 2 ya, konsentrasi H positif dipangkatkan 2
coba ya, karena H positif itu kan sama dengan A negatif. Ya, jadi H positif kan sama dengan A negatif. Ya, karena dia asamnya lemah, nilainya sama konsentrasinya. Berarti dia H positif, ada H positif juga, kan begitu ya. Jadi H positifnya pangkat 2. Nah, jadi H positif, konsentrasi H positif pangkat 2 itu sama dengan Ka dikali dengan konsentrasi Ha. Ya, konsentrasi Ha. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa rumus untuk menilai konsentrasi asam ya H positif itu sama dengan akar dari perkalian antara Ka dikali dengan konsentrasi Ha, di mana Ka-nya itu adalah tetapan ionisasi asam dan Ha-nya itu adalah konsentrasi senyawa asamnya. Itu untuk rumus daripada senyawa asam lemah ya. Nah, karena konsentrasi ion H positif asam lemah juga dapat dihitung jika ada derajat ionisasi yang diketahui. Ya, ada alfa. Jadi, untuk menghitung H positifnya, konsentrasi asamnya itu sama dengan konsentrasi Ha dikali dengan alfa atau derajat ionisasi. Kalau ada derajat ionisasinya, tapi kalau tidak ada derajat ionisasinya, maka kita gunakan rumus yang di atas tadi. Jadi H positif atau konsentrasi H positif itu sama dengan akar dari Ka dikali konsentrasi Ha ya. Nah, kita coba lihat contohnya. Tentukan konsentrasi ion H positif dalam masing-masing larutan berikut. Yang A H2SO4 dengan konsentrasi 0,02 molar, yang B HNO3 0,1 molar, yang C CH3COOH 0,05 molar jika derajat ionisasinya 1%, dan D H2SO3 0,001 molar jika Ka-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 5. Jadi ini berbeda-beda ya cara menghitung konsentrasi daripada ion H positifnya. Nah, kita coba jawab satu persatu ya. Jadi petunjuknya, sini ada petunjuk ya. Untuk H2SO4 dan HNO3 ini merupakan asam kuat. Sementara untuk CH3COOH dan H2SO3 ini termasuk asam lemah. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang mana yang harus kita gunakan, apakah rumus asam kuat ataupun rumus asam lemah. Nah, untuk kalau misalnya kita pertama sekali harus mengionisasikan dulu ya, agar kita tahu bagaimana cara menghitung daripada konsentrasi asam masing-masing. Yang pertama H2SO4. Makanya tadi kan kemarin kita sudah membahas bagaimana cara mengionisasikan senyawa asam dan juga basa. Jadi itu dulu harus kalian pahami bagaimana cara mengionisasikannya. Kalau misalnya kalian tidak bisa cara mengionisasikannya, maka sampai seterusnya kita akan tidak bisa untuk mengerjakan soal-soal larutan asam dan basa ini. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, jika memang kalian ada yang belum paham bagaimana cara mengionisasikan senyawa asam dan juga basa, saya harap untuk mengulang kembali pelajaran yang kemarin untuk mengionisasikan. Lihatlah contoh-contoh sebelumnya cara mengionisasikan senyawa-senyawa asam dan juga senyawa-senyawa basa. Ya, contoh yang pertama tadi H2SO4, jika kita ionisasikan menjadi 2H positif ditambah SO4 2 negatif ya. Jadi 2H positif. Nah, valensi asamnya ada 2. Berarti kan rumus untuk senyawa asam kan konsentrasi H positif itu sama dengan X valensi dikali dengan konsentrasi Ha-nya ya kan. Nah, berarti sini kita dapat konsentrasi asamnya ada 2. Valensi asamnya ada 2. Berarti 2 dikali, nah tadi 0,02 ini dari rumus ya, dari soal 0,02 M. Nah, berarti dapatlah 2 dikali 0,02 sama dengan 0,04 M. Nah, bagaimana dengan yang kedua HNO3? Sama, HNO3 juga kita ionisasikan menjadi H positif ditambah NO3 negatif. Nah, berarti H positifnya itu adalah 1 karena X di sini atau valensi asamnya ada 1 dikali dengan di soal tadi diketahui 0,1 M ya. Nah ya, yang B 0,1 M. Berarti 0,1 kali 1 sama dengan salah ini ya. 0,1 kali 1 0,1. 0,1 M ya. Nah, yang C, bagaimana yang C? Yang C tadi ya asam lemah ya. Asam lemah. Tapi di sini kan diketahui apa itu? Yang diketahui adalah derajat ionisasi 1%. Berarti kita pakai rumus yang ini.
Jadi konsentrasi asamnya itu sama dengan konsentrasi Ha dikali derajat ionisasi, ya. Nah, berarti konsentrasi Ha-nya dikali alfa 1%, berarti 1/100 0,01, ya. Ha-nya asamnya berapa tadi? 0,05 M. Berarti 0,05 M dikali 0,01 didapatlah 0,0005 M. Nah, yang terakhir H2SO3. Jika kita ionisasikan menjadi 2H positif ditambah SO3 2 negatif. Nah, karena ini tidak ada ionisasinya, yang diketahui itu adalah Ka-nya, ya. Ka yang diketahui, berarti kita gunakan rumus yang sebelumnya, ya, asam lemah yang sebelumnya. Jadi H positif sama dengan akar dari perkalian antara Ka dikali dengan konsentrasi asam. Ya, Ka-nya tadi 10 pangkat negatif 5. Konsentrasi asamnya berapa? 0,001. Dari mana didapat? Dari sini soal juga. 0,001 M, ya, dikali dengan 10 pangkat negatif 5. Jadi 0,001 dikali 10 pangkat negatif 5 jadi 10 pangkat negatif 8. Nah, akar dari 10 pangkat negatif 8 didapatlah 10 pangkat negatif 4. Jadi konsentrasinya asamnya didapatlah 10 pangkat negatif 4 M. Paham, ya? Nah, tadi kita bahas kekuatan asam. Bagaimana dengan kekuatan basa? Sebenarnya hampir sama saja. Untuk asam dan juga basa tidak ada perbedaan. Hanya saja perbedaannya hanya di H positif dan juga OH negatif. Coba perhatikan untuk rumus kekuatan basa kuat, ya. Nah, ya, basa kuat. Kalau tadi yang asam kuat adalah H positif, konsentrasi H positif sama dengan X dikali konsentrasi apa tadi, HM, kan gitu, ya. HM. Nah, sementara di sini konsentrasi OH negatif sama dengan X dikali konsentrasi MOH. Ini hampir sama. Nah, coba lihat juga di sini. Kalau tadi yang asam, konsentrasi H positif sama dengan valensi asam dikali M. Kalau ini konsentrasi OH negatif sama dengan valensi basa dikali M. Jadi hampir sama ya rumusnya. Jadi ingat saja satu, maka satu lagi tinggal dirubah saja. Kalau dia asam jadi H positif, kalau dia basa OH negatif. Nah, kemudian untuk yang basa lemahnya juga sama, ya. Basa lemah juga sama seperti asam lemah, yaitu basa yang di dalamnya larutannya hanya sedikit yang terionisasi. Nah, rumusnya juga sama, ya. Kalau tadi basa kuat, ya, semua terionisasi sempurna. Kalau basa lemah, ya, yang sebagian yang terionisasi atau sedikit saja yang terionisasi. Rumusnya juga sama. Kalau tadi Ka, kalau asam tadi dia Ka, kalau dia basa Kb. Tetapan kesetimbangan basa, tetapan kesetimbangan asam, ya. Rumusnya sama, kanan per kiri, konsentrasi perkalian kanan dibagi dengan hasil kali konsentrasi sebelah kiri. Jadi M positif dikali konsentrasi OH negatif per konsentrasi MOH, ya. Nah, sama juga tadi, karena M positif kita jika sama dia dengan OH negatif, jadi OH negatifnya itu pangkat 2, maka didapatlah seperti rumus yang konsentrasi H positif tadi. Di sini konsentrasi OH negatif sama dengan akar dari Kb dikali dengan konsentrasi basa, di mana Kb adalah tetapan ionisasi basa. Nah, kalau misalnya dia ada derajat ionisasinya juga sama. Jadi konsentrasi OH negatifnya itu sama dengan konsentrasi MOH dikali dengan alfa. Alfa di sini adalah derajat ionisasi. Nah, contoh soal sama nih, contoh soal seperti yang tadi, yang untuk asam. Yang pertama, tentukan konsentrasi ion OH negatif masing-masing larutan berikut. Yang A, CaOH 2 kali dengan konsentrasi 0,02 M. Yang B, KOH 0,004 M. Yang C, ALOH 3 kali 0,1 M jika nilai Kb-nya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 6. Dan yang ke D, NH4OH 0,01 M jika terion sebanyak 5%. Nah, jadi kita perhatikan satu-satu. Sama seperti tadi contoh yang sebelumnya untuk senyawa asam. Ya, di sini petunjuknya CaOH 2 kali dan juga KOH ini merupakan basa kuat, sementara untuk HLOH 3 kali dan juga NH3 ini termasuk basa lemah.
Jadi kalau misalnya dia basa kuat, kita gunakan rumus yang konsentrasi OH negatif sama dengan X, ya, jumlah valensi basa dikali dengan konsentrasi basa. Nah, berarti di sini kita ionisasikan CaOH2 kalinya menjadi Ca2 positif ditambah 2 OH negatif. Berarti di depan OH negatif itu angka 2, berarti valensi basanya adalah 2. Nah, 2 dikali konsentrasi basa. Di soal ada 0,02 molaritas, ya. Itu merupakan nilai konsentrasi. Berarti 2 dikali 0,02 sama dengan 0,04. Nah, kemudian yang KOH, jika kita ionisasikan dia menjadi K positif ditambah OH negatif. Ya, K positif ditambah OH negatif. Dan rumusnya untuk mencari konsentrasi yang asam kuat ini berarti X, ya, valensi basanya karena di depan OH itu ada angka 1, X 1 dikali 0,004. Jadi 0,004 M. Ya, 1 dikali 0,004. Kemudian yang C. Nah, yang C dia basa lemah, ya. Nah, basa lemah kita ionisasikan terlebih dahulu AlOH 3 kali, kita ionisasikan menjadi Al3 positif ditambah 3 OH negatif. Tapi kita tidak menggunakan valensi basanya karena ini merupakan basa lemah. Tapi perhatikan di soalnya yang diketahui apa di soal? Yang diketahui adalah konsentrasi dan juga Kb. Berarti kita gunakanlah rumus yang ada konsentrasi dan juga Kb-nya, ya. Nah, Kb-nya itu kan sebesar 2,5 kali 10 pangkat negatif 6, kemudian konsentrasinya adalah 0,1. Jadi dikalikanlah 2,5 kali 10 pangkat negatif 6 dikali 0,1, jadi 2,5 kali 10 pangkat negatif 7, ya, atau sama dengan 25 kali 10 pangkat negatif 8. Jadi 25 kali 10 pangkat negatif 8 jika kita akarkan menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 4. Kemudian yang terakhir, ya, NH4OH kita ionisasikan menjadi NH4 positif ditambah OH negatif. Konsentrasi OH negatifnya ini sama dengan perhatikan rumusnya mana kita gunakan. Karena ini ada ionisasinya tadi 5%, ya. Maka kita gunakanlah rumus yang ada ionisasinya. Ya, jadi sebenarnya cara menggunakan rumus yang mana? Karena kan rumus asam dan basa lemah itu ada banyak, ada dua, ya. Yang ada yang pakai akar dan ada yang pakai derajat ionisasi. Ada yang pakai Kb, Ka, dan ada yang pakai derajat ion alfa atau derajat ionisasi. Maka perhatikan dulu rumus atau soalnya yang mana yang ada di situ, maka kita gunakanlah sesuai dengan yang diketahui di soal. Nah, jadi di sini rumusnya jadi MOH dikali dengan alfa. Jadi 0,01 dikali dengan 0,05. Tadi derajat ionisasi 5%, ya. Jadi 0,05, 5/100 sama dengan 0,05. Jadi 0,05 dikali 0,01 sama dengan 0,0005 M atau 5 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, oke, kira-kira sampai situ dulu untuk apa kita ini, ya. Sampai di situ untuk penjelasan kita hari ini tentang asam kuat, basa kuat, dan asam lemah dan basa lemah. Jika ya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan, ya, atau sudah paham semuanya, saya harap sudah paham. Tapi kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan kita diskusikan dalam kolom komentar. Ketikkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian tidak pahami, jadi akan kita langsung diskusikan dan kita bahas di dalam kolom komentar, ya. Nah, jadi saya akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan diskusi kita dalam kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.